Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca 3 qul dari qul huwallahu ahad sampai qul a'udzu binnas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM, segenap pengurus Masjid Hakul Yakin, Pak Adi dan teman-teman. Mudah-mudahan sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru, para imam, khusus jemaah subuh. Mudah-mudahan salat subuh kita, niat baik kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari masjid ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pagi ini kita doakan pula yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam keadaan sulit diberikan kemudahan, yang ditimpa musibah, wafat, kemudian tercatat di sisi Allah sebagai hamba yang husnal khatimah, diampuni segala dosa-dosa mereka, dan semua kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih dijaga oleh Allah dalam keadaan bisa beribadah kepadanya,
Dan mudah-mudahan sampai akhir hayat kita istiqomah sebagai hamba Allah yang terus menyebut nama-nama Allah, dan istiqomah pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas sekalian yang dimuliakan Allah, tadi almarhumah ya? Almarhum, yang mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosa beliau. Hari ini kita melanjutkan kembali dalam satu kajian kitab Syiarus Salikin, di mana pembahasan kita masih tentang apa Pak? Tentang apa? Kita tentang salat sunnah. Ya. Kita mengkaji sedikit mengulang bahwa salat sunnah sebelum subuh itu termasuk salat sunnah yang sangat ditekankan. Jika perlu salat sunnah sebelum subuh, ayat yang dibaca pun ayat yang kemudian diamalkan oleh para ulama. Surah apa Pak yang dibaca? Surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, atau Alam Nashrah sama Alam Tarakai. Nah, kita lanjut, kita sedikit mengulang yang pertemuan sebelumnya membahas tentang salat sunnah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Balagna an ghairi wahidin minas salihin min arbabil qulub anna man qara'a fi raka'atil fajr alam nashrah wa alam tarakai, telah sampai akan riwayat daripada beberapa banyak orang yang soleh, yang arifin, mempunyai mata hati, bahwasanya barang siapa membaca di dalam 2 rakaat sembahyang subuh akan alam nashrah setelah Al-Fatihah yang pertama, dan alam tarakai kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua, niscaya qasirat atau qasurat disingkat segala tangan, maksudnya dijauhi dari tangan musuh, dan tiada dijadikan akan dia jalan kepada yang menyakiti akan dia sekali-kali. Jadi membaca alam nashrah dan alam tarakai, kalau di dalam kitab ini ya, Ihya Ulumuddin, maka orang yang membaca rutin akan dijauhi oleh Allah dari gangguan musuh dan orang yang mencoba untuk menyakiti. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in bab salat sunnah rawatib, akan didapati yang sering membaca surat ini alam nashrah sama alam tarakai dijauhi dari penyakit wasir. Nah, nanti silakan buka kitab Fathul Mu'in bab salat sunnah rawatib atau salat sunnah. Maka itu ada manfaatnya. Seharusnya, sebaiknya ya, habis salat sunnah subuh itu, kalau memang masih ada waktu sebelum iqamah, kita baring sebelah kiri, atau dianjurkan habis salat sunnah sebelum subuh, kalau memang waktunya masih ada sisa dikit, coba juga baring sebelah kiri. Untuk apa? Setelah baca tadi amalannya itu, kitab Fathul Mu'in mengajarkan supaya terhindar dari penyakit wasir. Ya tapi nggak adalah yang di sini juga kena gejala itu.
Tapi yang kita paham tentu sholat sunnah subuh intinya kalau pengen kaya cukup sholat sunnah sebelum subuh, kan udah kaya. Inilah kemudian agak menarik, Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang sangat enggak suka mengkaji kitab Imam Al-Ghazali karena kitab Imam Al-Ghazali itu dianggap sebagai kitab representasi kemunduran umat Islam. Ada sebagian orang nggak suka, apalagi kalau pengikut Ibnu Rushd. Jadi kita ini kalau mengkaji kitab, saya ingin mengajak kita kepada fair ya, sikap yang proporsional. Bapak pasti pernah dengar kalau ingin kaya, kadang ada bahasa amalan wirid, pohon solawat. Ada solawat yang dibaca ribuan kali, zikir bisa kaya. Ada memang hari-hari ini kalau orang mengikuti aliran Ibnu Rushd atau Muhammad Arqan dari Mesir, maka mereka bilang kemunduran umat Islam itu disebabkan oleh Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu akhir hidupnya mengajarkan kepada kita untuk kembali kepada Allah dan berkhalwat. Artinya suruh tinggalkan dunia. Nah, oke. Makanya saya ingin kembali saya sampaikan, kalau kita mengkaji satu kitab, kita harus tahu ulama itu dan kita proporsional. Maka kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin banyak wirid-wirid, kemudian diajarkan filosofi, walaupun kemudian filosofi itu tentu saja arahnya kepada irfani. Jadi sebenarnya tasawuf juga, ini kan bicara tasawuf. Ilmu itu Pak, ada yang kemudian disebut namanya irfani, ada burhani. Irfani itu pengalaman spiritual. Kalau pengalaman spiritual ini biasanya orang mengamalkan wirid sekian ribu dari gurunya, dia mendapatkan sesuatu tapi tidak bisa kemudian di-share ke publik gitu-gitu aja, nggak bisa. Karena ini irfani, pengalaman spiritual. Cuma memang menarik, orang kalau kuat zikirnya, kuat betul wiridnya, kadang malas mikir. Ini beneran nih. Kalau Bapak nggak percaya, cek aja. Orang yang kuat betul zikirnya biasanya malas mikir, malas mengkaji bab-bab fikih yang sulit-sulit. Kenapa? Bapak kalau udah zikir, ibu kalau udah zikir rasanya apa Pak? Tenang kan? Tenang. Orang kalau udah terlalu tenang apa? Kalau orang kalau udah terlalu tenang, hidupnya mau susah secara ekonomi, hidupnya kemudian terbatas, dia udah nggak peduli karena udah dapat ketenangan. Kan hidup ini yang dicari ketenangan. Kalau hidup kita udah tenang, maka kemudian hasrat dunia itu jadi berkurang. Oleh karenanya dianggap mundur dalam peradaban sebagian kalangan. Nah, ini penting. Makanya kenapa orang Islam itu kalau memahami hanya spiritualnya aja yang kuat, nanti zikirnya kencang banget, dapat tenang, irfaninya dapat tenangan, bisa juga salah satunya kurang. Maksudnya apa? Ide kreativitas terhadap dunia itu jadi berkurang. Dan itu pasti rumusnya. Kalau ingin dua-duanya, maka Imam Ghazali diikuti alurnya dari awal. Belajar dari burhani, mempelajari dalil dengan akli, dengan akliyah, betul-betul rasional digunakan. Setelah itu puncaknya kita gersang, kering, baru masuk ke irfani. Itulah bab-bab dalam belajar agama itu begitu sebenarnya asal mulanya. Makanya ulama mengajarkan belajar ilmu agama itu harus 3. Pertama tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. Dengan harapan kalau orang udah belajar fikihnya bagus, maka dilengkapi, disempurnakan dengan ilmu tasawuf.
Makanya kalau yang mengkaji kitab ini diharapkan juga nanti ikut belajar kitab fikih secara khusus atau kitab tauhid. Nah, tentu saja kalau orang yang para rasionalis tentu berpikir begini, yang benar baca alam nashrah sama alam tarokai bisa mencegah penyakit wasir. Itu kan gak ilmiah misalnya. Lah, gimana ceritanya? Baca surat itu bisa mencegah menyembuhkan penyakit wasir. Ini makanya butuh nih, ini kajian irfani, butuh pengalaman spiritual. Dan kata Syekh Qarafi rahimahullahu taala, bermula perkataan ini sahih lagi mujarrab. Jadi mujarrab kalau yang baca alam nashrah, alam tarokai dijauhi dari musuh, di dalam kitab Al-Mu'in dijauhi dari penyakit wasir dengan tiada syak di dalamnya. Nah, jadi ini ulama yang irfani, punya pengalaman membaca alam nashrah sama alam tarokai dijauhi dari musuh. Jadi kalau Bapak ingin mengikuti dalam bab ini, ikutilah para ulama yang irfani. Karena yang menyebut ini ulama irfani, Rafi itu ulama irfani. Kemudian masuk ke masjid dan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Jadi sholat subuh, sholat sunnahnya dikerjakan di rumah. Siapa yang tadi Pak sholat sunnah subuh di rumah? Ada, Masya Allah. Ini sholat sunnah qabliyah subuh di rumah itu berat gak? Gak biasa, bukan berat. Kita nggak biasa Pak. Tapi kalau kita ingin mencoba memperbaiki diri kita, cobalah sholat sunnah qabliyah subuh di rumah. Kok gitu Ustaz? Ya iya, Nabi memang begitu. Kita aja yang begini, kan gitu. Nabi memang begitu, kita aja yang begini. Nah, sampai ke masjidnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kemudian maka duduk dan jangan ia sembahyang hingga sembahyang fardu subuh. Jadi datang ke masjid, sholat sunat tahiyat, kemudian duduk, zikir segala macam sampai fardu subuh. Dan seyogyanya masyghul pada waktu yang antara sembahyang subuh hingga terbit matahari itu dengan zikir dan fikir. Ini penting, zikir dan fikir. Jadi habis subuh itu bukan hanya zikir tapi fikir. Kalau zikir itu batin, menenangkan. Kalau fikir bahasa ininya tadabbur. Makanya di ayat yang pasti Bapak Ibu hafal, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang menyebut nama Allah ketika berdiri, dalam keadaan berdiri, duduk baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kemudian mereka bertafakkur terhadap ciptaan Allah. Kemudian mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah ini sia-sia. Semuanya ada manfaat. Maka habis subuh dianjurkan untuk zikir dan fikir. Jadi bukan hanya zikir. Kok bisa fikir? Sederhana. Nabi habis subuh baca doa, Allah membarik li ummati fi bukuriha, itu mikir tuh berarti. Wahai Allah, berkahi umatku di pagi hari. Berarti Nabi udah mikir umat. Maka memang bagus betul Pak, habis subuh itu duduk ngelawan ngantuk dan jangan tidur. Habis subuh itu jangan tidur. Tidur yang sahabat sangat keras melarang itu termasuk tidur habis subuh, tidur pagi. Tidak ada memang
teguran dari Nabi langsung secara sharih eksplisit tentang tidur pagi, tapi sahabat Nabi itu makanya kalau tidur pagi itu mewariskan kefakiran, kemalasan serta kurang ingatan. Kurang ingatan. Maka waktu pagi sampai syuruk gunakan untuk zikir dan fikir. Hendaklah disimpankan pada waktu itu atas 2 rakaat sunnah subuh dan fardunya, dan zikir dan fikir akan kematian. Ini menarik nih. Di dalam kitab ini bukan zikir dan fikir macam-macam. Yang paling diutamakan mikir apa, Pak? Bu, mikir ke kematian. Coba bayangin pagi-pagi habis subuh yang dipikirin kematian. Bukan mikirin ntar siang makan apa ya, ntar proyek apa yang mau kita garap. Enggak, tapi kalau dalam kitab ini lebih kepada mikir kematian. Coba kalau kita ajak diri kita mikir kematian, Pak, itu benar ada perbedaan, ada progres pada diri kita itu. Coba aja kita ajak diri kita, misalnya sekarang nih, taruhlah ini hari terakhir kita hitung aja masalah kita dengan teman, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara, dengan jemaah, dengan istri, dengan suami, dengan anak, kemudian masalah kita dengan Allah, kita hitung. Tahu kita, tapi kita merasakan kalau hari ini hari yang terakhir. Nah itu. Maka kalau kita memikirkan begitu, Pak, sebenarnya aslinya orang-orang yang cerdas memang. Makanya cerdasnya versi Nabi dengan cerdasnya versinya umat Nabi itu berbeda. Versi Nabi cerdasnya adalah al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas versi Nabi adalah orang yang menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya, mengevaluasi dirinya, dan selalu memikirkan kehidupan setelah mati. Tapi orang yang cerdas menurut sebagian umat Nabi kebalikan, adalah orang yang hidup itu merasa panjang umur. Nah, ini yang bahaya. Maka yang disuruh pikir di sini adalah pikir akan kematian dan membaca aurat. Aurat itu apa kemarin? Aurat itu jamak dari wirdun. Jadi wirid-wirid, banyaklah wirid ya, wirdul latif. Karena kelebihan yang demikian itu amat banyak, seperti Fakir sebutkan, akan dia demikian itu di dalam kitab Hidayatus Sadikin, Syarah Bidayatul Hidayah. Kedua, sunnah ratibaz zuhur, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala di dalam Ihya Ulumuddin, 6 rakaat ya, 2 rakaat kemudian daripada zuhur, yaitu sunnah muakkadah, 4 rakaat sebelum zuhur, yaitu sunnah muakkad menurut Imam Ghazali. Jadi sunnah muakkadah menurut Imam Ghazali ya, versinya Imam Ghazali memilih 2 rakaat setelah zuhur itu muakkad, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur itu juga muakkad. Berarti ada berapa, Pak, kalau sunnah rawatib zuhur yang muakkad? 6. Itu menurut Imam Ghazali, yang dipegang oleh Imam Ghazali. 4 rakaat itu berarti dikerjakan sebelum subuh. Sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya. Dan lagi 2 rakaat sunnah ghairu muakkad setelah zuhur, seperti yang disebutkan oleh fuqaha, para ahli fikih. Dan hasil yang disebutkan oleh fuqaha ahli fikih bahwa sunnah sebelum zuhur itu 4 rakaat, 2 rakaat dinamai sunnah muakkad, 2 rakaat sunnah ghairu muakkad. Artinya gini, menurut para ahli fikih rata-rata sebelum zuhur itu yang muakkad cuma 2.
Sunnahnya ada 4 rakaat, cuma 2 rakaat yang muakkad. Kalau Imam Ghazali 4 rakaat muakkad. Kalau menurut ahli fikih, rata-rata kitab-kitab fikih itu 2 rakaat aja muakkadnya. Bapak tinggal pilih. Kalau kita ingin derajatnya naik, derajat irfani, di mana derajat takwa salah satu bisa dibuktikan dengan sholat nawafil, sholat sunnah. Bagi orang takwa kan sholat sunnah itu kayak wajib, Pak. Sebenarnya bagi orang yang hitungan doang, yang sholat sunnah itu kayaknya ini nggak penting-penting amat. Muakkad apa artinya, Pak? Muakkad itu artinya akkada yu'akkidu. Akkad itu menekankan. Jadi muakkad ditekankan. Ghair muakkad tidak ditekankan. Jadi tidak terlalu dianjurkan, maksudnya ya terserah. Kalau mau kerjakan. Tapi buat orang yang takwa tinggi takwanya, menganggap semua sholat sunnah itu muakkad atau ghair muakkadah tetap dianggap itu perlu. Dan maaf, kadang mereka menganggapnya udah wajib, nggak bisa ditinggalin. Fuqaha bahwa sunnah dahulu daripada zuhur 4 rakaat, 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. Dan 4 rakaat setelah zuhur, yang 2 rakaat dinamai sunnah muakkadah dan 2 rakaat dinamai sunnah ghairu muakkadah. Jadi menurut fuqaha berarti 2 sebelum zuhur dan 2 setelahnya itu muakkadah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla 4 rakaat ba'da zawali syamsi. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah akan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa sembahyang 4 rakaat setelah zuhur, maksudnya daripada gelincir matahari setelah zuhur. Di sini kemudian daripada gelincir matahari, maksudnya masuk waktu zuhur, dia sholat 4 rakaat sebelum zuhur nih kalau dalam hadis ini, padahal membaikkan ia akan bacaannya, maksudnya menjaga bacaan, menjaga ruku dan sujudnya, niscaya sembahyangnya dia disertai oleh 70.000 malaikat. Di dalam satu keterangan berarti orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur ditemani oleh 70.000 malaikat. Yang malaikat itu padahal ia mengucap istighfar baginya hingga malam hari. Yang malaikat itu mendoakan orang yang sholat tersebut agar diampuni dan sampai malam hari. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, maka didoakan oleh 70.000 malaikat. Kita ini kan masalah udah banyak, Pak. Masalah negara banyak. Jadi kita ngaji yang ini aja, yang meningkatkan amaliyah kita, ibadah kita. Saya kadang kalau ngisi pengajian di tempat yang lain, ada judulnya itu berat. Kadang judulnya itu kemarin 2 minggu yang lalu, Indonesia terancam bubar. Perspektif Al-Quran masalah. Jadi saya sampaikan kalau yang di sini, saya profesional mengikuti kitab. Maksudnya gini, kita ini sebenarnya nggak usah memberatkan diri kita juga. Kalau saya bicara Indonesia mau bubar waktu itu, saya juga perspektif Al-Quran. Walaupun kita megang data-data, kalau data-data itu kan sebagai indikator, tapi Quran ini kan spirit wahyu. Nah, tapi kita tidak ingin bicara yang memberatkan diri kita juga. Jadi kalau kita udah tahu masalah negara kita banyak masalah, keluarga kita banyak masalah,
kita ngaji di sini bagaimana kita meningkatkan amaliyah. Nah, kita ibadah kita meningkat. Jangan sampai gara-gara masalah itu sibuk mikirin akhirnya nggak ibadah. Jangan sampai ibadahnya jadi berkurang. Kadang Pak maaf, hari ini orang disibukkan oleh media sosial, nggak produktif. Ibadah jadi kurang, sibuk ngomenin orang. Aduh, Bapak Ibu kalau cek aja ya, yang bermedia sosial itu cek. Netizen itu kalau kita bicara ada konten Indonesia bubar, netizen itu ngaminin Pak. Amin, kenapa nggak sekarang aja bubarnya kan? Banyak. Itu bakal 1-2 cek aja. Artinya apa? Begitu banyak keadaan di mana kemungkinan ya sebagian kita itu ada yang frustrasi, capek. Oleh karenanya kita ngaji agama memang kalau dalam keadaan capek ambil yang ringan-ringan yang kira-kira itu menenangkan batin kita, bisa meningkatkan amal kita, gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya ngajak kita tingkatkan sholat sunnah di sini sebelum zuhur 4 rakaat. Datang nanti berapa ribu malaikat Pak? 70.000 malaikat. Nah, bayangkan dia mendoakan kita, istighfar untuk kita. Dosa kita ini banyak, dosa ngetik komen yang enggak jelas di grup. Kita mancing amarah teman, ya kan? Sebenarnya banyak dosa kita aja yang kurang sadar. Maka oleh karena itu banyakin sholat sunnah. Nanti siang zuhur, sebelum zuhur kerjain 4. Percaya ini riwayatnya dari Abu Hurairah bahwa ada 70.000 malaikat yang mendoakan. Percayalah bahwa setiap kita ibadah itu ada malaikat. Tapi kalau disebutkan 70.000 malaikat, ya nggak usah ngitung satu-satu. Yang penting malaikatnya banyak, udah gitu aja. Malaikatnya banyak, istighfar untuk kita. Sampai kapan? Sampai malam. Kemudian selanjutnya itu sampai malam hari didoakan oleh malaikat istighfar. Selanjutnya sunnah ratib asar. Jadi rawatib itu kalau Bapak nyebutnya rawatib itu untuk semua sholat, disebut namanya sholat sunnah rawatib. Tapi kalau sholat sunnah, misalnya sholat sunnah zuhur, tidak nyebut rawatib, ratibah namanya, ratibah. Kalau bisa kita ganti itu istilahnya. Kalau rawatib, masuk rawatib itu semua, karena rawatib itu jamak, bentuk plural. Kalau kita nyebutnya sholat sunnah, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, disebut namanya ratibah. Nah, kita ganti. Kalau orang ngaji harus ganti istilah. Kalau orang nggak ngaji kan nyebutnya rawatib aja tuh. Kalau orang ngaji nanti ganti. Oh, sholat sunnah ratibah asar. Kayak itu, salat sunnah ratibah maghrib. Amin. Empat rakaat dahulu daripada asar. Sunnah ratibah asar yaitu 4 rakaat sebelum asar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu 'abdan shalla arba'a qabla al-'asr. Artinya Allah memberi rahmat kepada seorang hamba yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Dan keempatnya itu sunnah muakkadah menurut Imam Ghazali. Nah, kembali lagi 4 rakaat sebelum asar muakkadah menurut Imam Ghazali. Bersalahan ya. Pada fuqaha berbeda dengan para fuqaha. Fuqaha itu artinya ahli fikih. Jadi gini Pak, kalau ahli tasawuf disebut namanya mutasawwif. Ahli tasawuf.
Kalau ahli ilmu tauhid mutakallim. Kalau ahli fikih fuqaha. Kalau ahli fikih berarti pasti kitab-kitab fikih itu muaranya. Nah, menurut para ulama fikih, maka 4 rakaat itu disebut sunnah ghairu muakkadah. Jadi menurut Imam Ghazali muakkadah berarti penting buat orang-orang yang memang irfani, orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah, memandang itu muakkadah seperti Imam Ghazali. Adapun menurut fuqaha ghairu muakkadah 4-4-nya. Dan keempat sunnah ratibah maghrib, yaitu 2 rakaat sunnah yang muakkadah setelah maghrib. Tiada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat akan sunnahnya itu. Adapun 2 rakaat sebelum maghrib itu berbeda-beda pendapat di kalangan para sahabat tentang kesunahannya. Tetapi kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan akan hal itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin, bahwa kebiasaan para sahabat mengerjakan sholat sunnah sebelum maghrib, walaupun sholat sunnah sebelum maghrib itu ghairu muakkadah. Bahkan kalau di kampung saya, Pak, sholat sunnah qobliyah maghrib itu nggak ada. Habis azan langsung qomat. Ada nggak, Pak? Di kampungnya kayak gitu? Ya. Kenapa? Ya kembali lagi, Nabi itu sebenarnya sholat sunnahnya banyak. Bayangkan banyak betul yang dikorting buat kita itu, Pak. Sebenarnya sholat sunnah itu banyak yang Nabi kerjain. Cuma Nabi nggak pengen umat itu berat, coba. Sholat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat, tapi sempat-sempatnya Nabi mikirin kita. Bagi yang mau kerjain ya kerjain. Nabi 3 kali ngulang tuh sholat, tapi bagi yang mau. Artinya apa? Nabi itu sempat-sempatnya beliau ingin kita tuh ringan banget sholat sunnahnya, sehingga kalau bisa ya udahlah. Seandainya kita itu nggak berat, kita akan mengerjakan sholat sunnah yang begitu banyak, tapi dengan syarat kita nggak keberatan. Bahkan Nabi kan pernah menyebutkan siwa itu laula an asyqa ala ummati, jika tidak memberatkan umatku la amurannahum bisiwak inda shalah atau inda waktu shalah. Aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali masuk waktu sholat atau mau sholat. Seandainya nggak memberatkan, cuma prinsipnya Nabi nggak mau memberatkan umat. Kenapa? Karena agama ini ringan sebenarnya. Ad-dinu yusrun, agama itu ringan. Jangan, kalau orang nggak mampu jangan dipaksakan. Kalau orang tidak istiqomah jangan dulu. Makanya sholat sunnah sebelum maghrib sebenarnya bagus. Tapi perlu nih Pak, sholat maghrib itu sempit waktunya. Makanya kita ini ada kesalahan nih sebenarnya. Sholat sunnah yang paling sempit waktunya sholat yang fardu yang paling sempit waktunya sholat fardu maghrib. Sempit banget waktunya. Makanya dianjurkan oleh para ulama habis sholat maghrib itu nggak usah zikir, langsung sholat 2 rakaat ba'da maghrib. Dianggap wasol, disambungkan. Kenapa? Karena memang kalau ngikuti kaidah fikih, sholat maghrib itu sempit waktunya. Tapi yang aneh di kita, kadang sholat maghrib bacanya surah Al-Baqarah. Ya, bacanya surat panjang. Gara-gara apa? Husnuzan dulu Pak. Imamnya baca panjang karena maghrib itu orang kadang masih di jalan. Dibaca panjang biar dapat masbuknya. Tapi kalau fikihnya betul-betul dipelajari, sempit itu waktu maghrib. Sempit banget. Jika perlu surat pendek,
kemudian habis maghrib nggak usah zikir lama-lama, langsung sholat sunnah. Nah habis itu baru mau perbanyak sholat sunnah, bagus. Sedikit lagi. Sunnah kemudian oleh para sahabat mengerjakan qobliyah maghrib. Selanjutnya ada ratibah isya, yaitu 4 rakaat setelah salat isya. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ba'da al-isya al-akhirah 4 rakaat thumma yanam. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang fardu isya yang akhir, kemudian maka ia tidur. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ulumuddin, dan pada setengah fuqaha bahwa adalah kemudian daripada sembahyang isya ratibah 2 rakaat yang muakkad. Jadi hanya 2 rakaat yang muakkad. Salat sunnah setelah isya itu 2 rakaat yang muakkad. Tapi berdasarkan hadis dari Sayyidatina Aisyah, Nabi itu salat sunnah setelah isya 4 rakaat, setelah itu beliau tidur. Demikian lagi sunnah 2 rakaat sebelum isya, yaitu dinamakan sunnah ghairu muakkadah menurut fuqaha, dan akan datang disebutkan oleh Imam Ghazali pada bab bicara tertib aurat, tertib zikir, bahwasanya disembahyangkan dahulu daripada isya itu 4 rakaat dengan 1 salam yang diniatkan sunnah qobliyah isya, atau tiap 2 rakaat 1 salam. Demikianlah tersebut dalam syarah Bidayatul Hidayah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jadi pada dasarnya salat sunnah ratib itu atau rawatib ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Buat orang-orang yang memang senang ibadah, ingat Bapak Ibu sekalian, salat sunnah itu kalau ditanya Ustadz, amalan sunnah yang terbaik, amalan sunat yang terbaik itu apa? Amalan sunnah yang terbaik adalah salat sunnah. Amalan fardu yang terbaik adalah salat fardu. Itu nggak diperdebatkan. Tapi kalau setelahnya baru diperdebatkan urutannya, puasa, zakat, atau zakat dulu atau puasa dulu. Itu diperdebatkan. Tapi kalau yang pertama tetap salat. Jadi kalau ditanya lebih bagus salat sunnah atau puasa sunnah, tetap salat sunnah. Jangan kemudian nanti ada prinsip enggak, lebih bagus puasa sunnah daripada salat sunnah. Ulama di dalam kitab Fathul Mu'in, kenapa kemudian salat sunnah itu lebih baik dari puasa sunnah, dari yang sunnah-sunnah yang lain? Karena salat sunnah itu banyak. Salat sunnah itu banyak. Dan dalam 1 hari ya, kita disuruh diperbanyak perbuatan. Salat sunnah itu kan perbuatannya. Nah, perbuatannya itu kemudian dihitung, dianggap oleh para ulama lebih baik daripada sunnah-sunnah yang lain. Maka orang-orang yang kuat salat sunnah itu wajar. Kalau Nabi pernah menyebutkan, kemarin saya sampaikan hadisnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, hamba yang senantiasa salat sunnah. Sampai kapan? Sampai Allah jatuh cinta kepada dia. Berarti jadi wali, karena salat sunnahnya kuat. Tapi berdasarkan ilmu juga. Inilah pembahasan tentang kitab Ghazali. Kita selesai bahas tentang salat rawatib, lebih kepada afdal ya, suatu yang utama, bicara tentang keutamaan, bahwa Nabi salat sunnah ba'da isya 4 rakaat menurut riwayat dari Sayyidatina Aisyah, kemudian tidur. Makanya ini ternyata efektif, Pak. Saya bikin di pesantren saya itu, habis isya santri itu langsung tidur.
Jadi udah jalan berapa setengah bulan, ternyata bagus manfaat. Kenapa? Saya ubah sistem itu, saya rombak. Karena saya lihat kalau ngaji habis isya sama santri, ujung-ujung santri itu subuhnya harus dibangunin terus. Akhirnya saya bilang nggak usah ngaji habis isya, nggak usah belajar lagi, nggak usah belajar kitab lagi. Jadi buat habis isya semuanya lampu mati, tidur. Bangunnya jam berapa Pak? Jam 2, jam 1 udah bangun. Nggak dibangunin, bangun sendiri. Akhirnya apa? Bangun jam 1, setoran Quran jam 2. Setoran Quran jam 2, setelah itu baru ngaji. Tidurnya nggak boleh pagi, tidurnya baru boleh jam 9. Jadi sebelum jam 9 saya ajarin dulu, ngajar kitab. Setelah itu mau tidur dari jam 9 sampai jam 11 silakan. Ternyata bagus. Yang tadinya santri kelihatannya nggak seger, agak sakit-sakit, ini malahan seger, sehat. Tapi awal-awal jam 6 udah tidur Pak santri. Akhirnya kita paksa sampai jam 9. Jam 9 silakan tidur. Nah itu sebenarnya kebiasaan yang perlu diubah pola kita. Ya kalau kita ngikuti Nabi, Nabi itu kan tidur habis isya. Tapi Ustadz kan Nabi itu sholat isyanya di akhir, begini. Itu oke, debatable kalau gitu ya. Tapi ada satu sejarah yang sejarah ini kuat. Nabi itu ketika sebelum hijrah, Nabi kan dikepung rumahnya Pak ya. Nabi dikepung tuh oleh 14 kabilah yang mau bunuh Nabi. Jam berapa Abu Jahal dan kawan-kawan termasuk Umayyah bin Khalaf ngepung rumah Nabi itu jam berapa? Dalam kitab Rahiqul Maktum Safir Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan dikepungnya mereka datang ke rumah Nabi itu sebelum jam 12-an. Jadi sebelum tengah malam. Kenapa? Karena Nabi itu keluar rumah, dari rumah beliau itu lewat dari tengah malam menuju Ka'bah. Maka mereka nunggu rumah Nabi, di depan rumah Nabi itu sebelum tengah malam. Itu artinya Nabi setelah tengah malam, Nabi itu sholat sunnah di sekitar Ka'bah. Nabi keluar jam-jam setengah 1, jam 1-an. Nah, di situ kita harus pertimbangkan. Memang kalau sholat isya itu untuk Nabi di akhir, tapi kemudian Nabi anjurkan kita ya sholat tepat waktu. Bagaimana Quran menyebutkan inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mawquta. Disuruh sholat sunnah isya, kalau bisa di awal kemudian kita tidur, nanti bangun. Nabi itu bangun kan selalu tuh setelah jam 12 Nabi keluar. Kan ibadah yang bagus tuh begitu Pak sebenarnya. Nggak boleh nggak bagus, kurang bagus, bukan ini ya, kurang bagus kalau maksudnya kalau mencari keutamaan. Amalannya Nabi Daud salah satu sholat sunnah malam, tahajud itu habis tahajud tidur. Makanya sebaik-baik puasa Nabi Daud. Sebaik-baik sholat malam, sholatnya Nabi Daud. Karena apa? Nabi Daud sholat malam, habis sholat Nabi Daud tidur, nanti sholat lagi. Makanya tradisi yang bagus di dalam Islam itu di zaman Nabi, sholat tahajud, kemudian tidur, bangun sholat subuh. Kalau kita gimana? Tahajud langsung pukul rata, tahajud subuh digarap semua. Dan sebenarnya itulah yang perlu kita perbaiki, tapi perlu dirombak. Setelah saya rombak, habis isya tidur, maka saya perhatikan ada perkembangan juga. Apalagi soal gelombang kan jadi sama juga, gelombang theta segala macam. Jadi pagi-pagi itu kan bagus hafal, bagus belajar. Ya inilah yang penting ya, kita memperbaiki diri kita. Di sisi Allah itu tidak dilihat
dari masa lalu, tapi lebih kepada semangat kita untuk memperbaiki diri, menginisiasi diri kita agar semakin hari semakin berkembang. Jadi kalau bicara improvisasi, bicara improve bukan hanya perkara dunia. Dalam agama ibadah kita yang berkurang, yang biasa-biasa aja, yang stagnan kita naikin. Jangan biasakan ibadah itu stagnan, harus ada sesuatu yang kemudian naik. Naik apa nih hari ini, kira-kira apa nih yang punya varian baru? Bukan maksudnya ngarang-ngarang ya. Kita punya tambahan. Diharapkan misalnya hari ini nih sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Mudah-mudahan sholat sunnahnya. Kemudian sebelum asar 4 rakaat. Sebelum maghrib 2 rakaat. Tapi kalau kita ngikuti aturan fikih yang pengen, wah kayaknya nanti saya didebatin orang Ustadz. Nah, kalau bapak ibu tinggal pilih, mau pilih yang muakkad aja silakan. Nah, yang penting sholat. Saya kira itu. Ada yang tanyakan? Silakan Pak. Ya. Pertama tuh orang sunnah, apakah kita ada kewajiban membaca surat? Kalau saya surat pendek. Ini gimana boleh? Maksudnya kalau tanpa baca surat itu bagus. Kedua, hukumnya gimana nih? Ada masjid, makmumnya, jadi imam, dia baca surat, kadang panjang. Kalau memperhatikan jemaah tuh ada yang sudah 2 letak ya. Nah ini hukumnya gimana nih? Yang sholat tidak dihafal, misalnya, tapi dia baca surat di depan. Tolong saya jelaskan. Baik. Makasih Pak. Bicara surat ya, surat dalam sholat, dalam sholat sunnah. Surat itu wajib dibaca. Surat Al-Fatihah. Selain itu enggak. Jadi surat yang lain selain Al-Fatihah pada dasarnya hanyalah sunnah. Kita bahkan ya, kalau mengkaji mazhab, ada mazhab yang sangat ringan sekali. Ada dalam satu sholat itu hanya 1 Al-Fatihah sudah cukup. Tapi ini tolong jangan ditelan. Ini bab kalau yang fokus mengkaji, bab akan mengkaji muqaranah bainal mazahib, perbandingan mazhab. Tapi kalau kita wajib membaca surah Al-Fatihah, adapun surat yang lain hanya sunnah. Nah itu sudah muktamad lah, sudah muktamad. Buat kita yang ingin cepat, nggak usah baca surat itu. Kalau memang kita buru waktunya, misalnya kemungkinan ini timernya orang udah mau qomat nih, sempat-sempatnya habis surat Al-Fatihah masih baca wadduha wal laili idza saja, panjang tuh ayat lumayan. Udah pokoknya langsung aja ruku. Gitu. Ini penting ya tentang kebijaksanaan. Terkait Bapak tadi yang pertanyaan pertama, termasuk orang wudu, udah tahu misalnya di tempat umum ya, antrian panjang wudu itu. Yang enggak usah pakai sunnah-sunnah segala. Cukup 1 kali aja, tapi betul disempurnakan. Maksudnya apa? Hati-hati wudunya. Yang belakang kan nunggu panjang. Masa yang nunggu panjang sholat ini wudunya lama banget sampai sunnah-sunnahnya. Padahal orang pengen berjamaah atau ngejar waktu segala macam. Nah, ini penting kebijaksanaan. Artinya sesuatu yang sunnah itu pilihannya kalau kondisinya emergensi ya ditinggalkan. Tapi kalau kita hafal suratnya, kondisinya lapang, ya baca, bagus, nambah aman. Yang kedua bicara tentang ukuran ya. Bagaimana tuh? Saya pernah mengajarkan dalam kitab ini juga, seorang imam yang paling penting punya kebijaksanaan. Memang susah Pak, untuk bijaksana itu susah. Bijaksana, bijak sini susah. Di dalam belajar ilmu itu Pak, bab yang paling tinggi nanti arif.
Makanya jadi hakim itu kenapa? Hakim itu tinggi, mulia hakim itu, tapi kebanyakan hakim masuk neraka. Karena hakim itu tidak amanah, kemudian juga di dalamnya itu nggak arif. Hakim itu selain sifatnya harus adil, amanah, tentu arif. Sama ulama itu juga begitu, imam juga begitu. Bijaksana itu betul-betul. Jadi kalau ada nih komplainan datang kepada kita, janganlah komplain itu disikapi dengan cara yang wah kita nggak terima, jangan. Hidup ini normal-normal aja, bahwa kita perlu memperhatikan. Cuma memang begini, kita itu nggak punya standar baku yang namanya pendek itu seberapa, panjang itu seberapa. Satu itu. Yang kita sebut imam baca surat panjang itu berapa ayat? Berapa ayat, Pak? 1 ayat bisa sebut panjang, Pak. Kalau Bapak baca surat Al-Baqarah tentang utang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu sampai bawah kan? Tapi kalau baca kemudian surat inna a'tayna pendek, gini aja lah. Ambil surat yang umum, kalau disebut orang pendek itu surat apa? Saya ini Pak ya, asli saya ya, kalau jadi imam pengen baca surat pendek, beneran. Tapi saya pernah baca surat pendek, jemaahnya datang, Ustadz kependekan. Kalau ditanya, saya lebih senang jadi khotib pendek. Khutbah itu singkat, beneran, cepat pulangnya. Pengen jadi imam itu pendek aja, cepat selesai. Asli. Cuma begini, kalau ada orang yang kemudian tidak melihat yang di belakang, ada orang yang kemudian sholat sakit, dalam keadaan sakit, duduk, kemudian kayaknya memang zal hajah, Nabi kan menyebutkan fal yukhaffif, ringankan sholat itu, ringankan. Karena di belakangmu itu ada orang tua, ada orang sakit, ada orang yang punya hajat, berkebutuhan ini mendesak. Maka memang sholat itu diperhatikanlah, singkat aja sebenarnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini saya menyarankan hendaknya kita punya satu masjid punya standar yang begini, di mana makmum dan imam saling memahami dan buat standar bahwa khusyuknya sholat itu, menikmati bacaan imam itu kalau bisa tidak menuntut imam untuk baca panjang. Kan ada makmum pengen khusyuk, pengen menikmati, kalau imamnya bacanya agak panjang. Kalau imamnya baca pendek, udah terlanjur menikmati irama, tahu-tahu ruku gitu. Ada yang akhirnya kayaknya kurang puas. Ingat, ibadah itu jangan terlalu mengikuti hasrat kita ya. Jadi ibadah diatur aja waktunya. Kalau waktu maghrib pendek, waktu subuh, sholat subuhnya jangan terlalu gini. Sholat subuh itu kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, waktu yang paling baik sholat subuh itu ada waktu safar. Waktu safar ada dua ini. Kalau kita ngaji satu kitab menyebutkan Nabi itu sholat subuh masih gelap gitu ya. Tapi kemudian ada kebiasaan menunggu jemaah. Di dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu waktu safar, waktu di mana orang memang udah siap untuk pergi, nunggu, jadi menunggu. Artinya sholat subuh itu kalau menunggu daripada orang, kemudian kemungkinan orang ramai datang jam berapa. Nah, jangan sampai kemudian ambil inisiatif sholatnya panjang banget hanya gara-gara nunggu yang masuk. Intinya bijaksana. Bijaksana itu memang gak gampang, Pak. Yang penting kalau ada masukan yang baik datang, yang kira-kira ya dikurangi dikit ayatnya. Kalau ayatnya tadinya 100 ayat jadi 90 ayat. Panjang tuh Pak. Dipikir-pikir aja ya.
Jadi intinya begini, Nabi sangat menyenangi orang-orang yang meringankan sholat. Nabi marah kalau orang-orang sholat itu menyiksa orang. Nabi marah Pak, hati-hati. Sholat orang yang kemudian menyiksa orang di belakang lama itu untuk apa? Untuk apa? Cuma begini, mohon maaf juga kepada kita yang makmum, tolong juga dipahami bahwa pendek itu seberapa. Nah, kalau atur aja. Kalau sholat maghrib mepet, pilih surat pendek. Sholat subuh silakan baca surat, jangan inna atoina, kependekan juga Pak. Inna atoinakal kautsar, terlalu pendek. Sholatnya udah 2 rakaat, terlalu pendek. Ini minimalis, kasihan. Terlalu pendek. Jadi nanti tolong kalau bisa ada saran-saran misalnya yang disebut panjangnya seberapa. Kita nggak punya patokan dalam Islam itu, nggak punya patokan misalnya ukuran panjangnya Nabi itu kayak apa. Nabi yang jelas kalau sholat subuh itu nggak baca Al-Baqarah sampai selesai, enggak. Yang jelas Nabi baca banyak di juz 30, juz 29, juz 28. Kalau kemudian kalau bicara surat-surat panjang, Nabi biasa amalkan di malam hari. Nah, kalau bahasa kita sholat tahajud itu Nabi kalau kita sendiri silakan panjang, tapi kalau di depan orang pendek aja, simple. Begitu aja Pak ya. Jadi intinya kebijaksanaan. Semua muaranya agama ini kebijaksanaan yang disebut hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah maka dia beruntung. Susah jadi orang hikmah, itu kita perlu belajar. Sekira itu ada tambahan lagi Pak? Lagi? Tentang sholat sunnah? Apalagi gini Pak, sholat yang paling bagus itu imam membaca surat yang makmum hafal sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi kalau imam membaca surat yang makmum nggak hafal, saya senang kalau pertanyaan begini Pak. Gara-gara apa? Gara-gara saya bisa curhat. Saya bisa curhat. Saya jujur aja, saya tuh kadang melihat hari ini orang kan terjebak pada mizmar, lagunya imam. Itu bahaya itu. Makanya kita sholat itu memang mencari kerinduan dengan Allah, tapi ada tingkatannya sih. Orang yang awal-awal masuk masjid, mendengar irama imam itu bikin dia mau berjamaah. Mendengar azan yang enak, mau datang ke masjid. Tapi ada orang azan yang gak enak, malah dia datang ke masjid Pak. Datang ke masjid karena sakit hati dengar suara. Akhirnya datang nyari orang yang azan itu, siapa sih yang azan? Ada yang model begitu. Kadang macam-macam orang datang ke masjid itu Pak. Orang datang ke masjid itu, imam itu kalau dia enak suaranya, ya lagunya bagus, tahu dia makom-makom, yang ini dia pakai lagu Rush. Dia ini pakai lagu Jiharkah, lagu Nahwan. Imamnya buat makmum yang baru-baru mengenal, baru mulai sholat, senang, tertarik. Tapi kalau imamnya lama, bisa juga dia nggak tertarik. Singkat cerita, semuanya perlu ada standar yang dibangun kebersamaan ini. Imam bagusnya baca surat yang makmum hafal. Tapi Ustaz, makmum rata-rata hafalnya Al-Kafirun. Kita ini kalau ngikuti fikih Pak, kalau ngikuti fikih banyak salahnya kita. Imam itu bagusnya ngikuti bacaannya makmum hafal supaya nggak dibenci. Makmum hafalnya Al-Kafirun, si imam baca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sementara yang dihafal makmum Al-Kafirun. Nah itu. Oleh karenanya inilah tolong kalau mau diseragamkan, kalau mau juga dikompromikan ada satu sholat yang agak panjang. Boleh juga. Nanti terlalu pendek Pak, agak ngeri juga. Terlalu pendek akhirnya kita makin pengen yang pendek. Kadang manusia ini serba salah.
dikasih yang terlalu ringan, pengen lebih ringan lagi. Yang sedang-sedang itu susah. Khairul umur awsatuha. Saya kira itu tolonglah pahami. Intinya di dalam fikih ini memang banyak kesalahan kita. Apapun yang kita kerjakan banyak ininya. Saya sebutkan bicara Jumat juga kita banyak kekurangannya, bicara sholat sunnah juga, bicara sholat fardu banyak kekurangannya. Mari kita perbaiki. Mudah-mudahan kalau kita jadi makmum yang siap ikut imam pun imam yang sadar dia punya makmum. Gitu Pak ya. Semua kita mudah-mudahan lebih baik lagi. Yang baik diterima, yang kurang baik tolong disikapi dengan cara yang baik. Tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.